Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita akan membahas pengertian tentang kriminologi. Secara etimologi, istilah kriminologi itu diturunkan dari kata kriminologi, yaitu crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan atau penjahat, atau suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan. Selanjutnya adalah pengertian kriminologi menurut ahli. Kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan-sumbangan dari berbagai ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah tujuan mempelajari kriminologi itu untuk memberi petunjuk bagaimana masyarakat dapat memberantas kejahatan dengan hasil yang baik, lebih-lebih menghindarinya. Savoir pour prévoir, mengetahui untuk melihat ke depan, atau paling tidak dapat menekan laju perkembangan kejahatan. Objek dari kriminologi menurut Muhammad Mustafa ada 4, yaitu yang pertama, kejahatan perilaku menyimpang dan kenakalan remaja. Yang kedua, pola tingkah laku kejahatan dan sebab musabab terjadinya kejahatan. Yang ketiga, korban kejahatan. 4, reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Teori-teori dalam kriminologi menurut William Adrian Bunger. Yang pertama, kriminologi teoritis. Kriminologi teoritis sendiri dibagi menjadi 5 bagian, yaitu A. Antropologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat, baik yang menyangkut sifat, badan, dan jiwa penjahat. B. Sosiologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, tegasnya mempelajari sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. C. Psikologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dipandang dari sudut ilmu jiwa. D. Psiko dan neuropatologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa. E. Poenologi, ialah ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukuman, arti dan faedah. 2. Kriminologi terapan. A. Hygiene atau profiling kriminal, penghindaran kejahatan. B. Politik kriminal, tindakan terhadap pelaku kejahatan. C. Kriminalistik, ilmu pengetahuan terapan atau secara praktis yang menyelidiki teknik dan pengusutan kejahatan. Contoh kasus, seorang dosen Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Nurain Lubis, harus meregang nyawa usai ditikam oleh mahasiswanya sendiri. Pelaku penikam tersebut bernama Roy Mardus Sasiregar. Aksi sadis ini diketahui setelah dosen tersebut mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat zuhur. Roy Mardus Sasiregar, mahasiswa semester 6 FKIP UNSUL, yang diduga menikam dosennya Nuraini, terjebak di kamar mandi Fakultas Ekonomi. Usai menggorok korbannya, pelaku berusaha kabur dengan barang bukti senjata tajam. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen dalam perspektif kriminologi. Umumnya dapat diketahui melalui media massa mengungkap beberapa kasus pembunuhan yang terjadi di mana faktor penyebabnya adalah kecemburuan sosial, dendam, dan faktor psikologi seseorang. Maka tidak menutup kemungkinan pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen faktornya karena hal tersebut. Kemudian faktor pendidikan juga mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seperti pembunuhan. Kurangnya pendidikan yang dimiliki pelaku membuat pelaku menjadi tidak berpikir terlebih dahulu akan akibat dari tindakannya kemudian hari. Akan tetapi, jika pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen dalam hal ini sangat diragukan apabila faktor terjadinya pembunuhan tersebut adalah karena kurangnya pendidikan. Karena seperti yang kita ketahui, mahasiswa adalah orang yang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi. Berikut adalah beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah faktor yang bersumber dari diri sendiri. Misalnya kekurangan didikan dari orang tua atau keluarga, dan kurangnya pendidikan formal, juga kurangnya kekuatan religi yang melekat pada diri sendiri, sehingga hal tersebut juga dapat mengakibatkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Faktor yang kedua adalah faktor ekonomi, misalnya beban ekonomi yang semakin menghimpit, terus banyaknya tuntutan hidup sehingga sebagian orang tidak lagi mampu untuk berpikir jernih.
Faktor yang ketiga yaitu adalah faktor lingkungan. Misalnya, dalam pergaulan hidup dalam masyarakat, dia berada dalam keadaan yang kurang baik sehingga gampang untuk terpengaruh dan bisa terjadi suatu kejahatan tindak pidana. Kemudian faktor yang keempat adalah mengendornya ikatan keluarga, karena ikatan keluarga yang kurang harmonis sehingga seseorang kurang perhatian dan membuat dia melakukan tindak pidana. Baik, selanjutnya adalah upaya penanggulangan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Upaya yang pertama yaitu adalah upaya penal, yaitu dengan menjatuhkan hukuman pidana. Yang kedua adalah upaya non-penal, dengan cara mahasiswa dengan dosen harus saling mengenal dengan baik. Yang kedua, meningkatkan iman agar menghindari dari perilaku jahat termasuk menghilangkan nyawa orang lain. Yang ketiga, menjaga kestabilan moral atau memperbaiki moral yang rusak. Upaya yang ketiga yaitu mahasiswa yang telah mendapatkan hukuman berdasarkan kejahatan yang telah dilakukannya, maka saat menjalani hukuman tersebut perlu adanya pembekalan ilmu, agama, dan memberikan didikan moral berupa informal terhadap mahasiswa tersebut agar pelaku menyesali perbuatannya dan pelaku tidak lagi melakukan perbuatan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok kami, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.